Halo teman semuanya. Hari ini kita lagi ada di Museum Galeri Nasional dan kita akan telusuri apa aja sih yang ada di sini dan apa aja sih teknologi yang berinovasi yang ada di. Maaf nih, ternyata kemarin waktu kita bikin pembukaan ada yang lupa. Jadi kita lanjutin yuk. Jadi kali ini kita lagi main ke salah satu tempat seni paling terkenal di Jakarta, yaitu Galeri Nasional Indonesia. Ada di Jakarta Pusat dan persis banget deket sama Monas. Gampang banget dijangkau kalau kalian naik kereta atau transportasi umum lainnya. Nah, tiket masuknya sekarang 50.000 per orang. Kalau biasanya kita main ke mall, kafe, atau tempat nongkrong kekinian, sekali-kali cobain deh mampir ke sini. Karena di Galeri Nasional ini kita bisa ngerasain perjalanan seni dari zaman dulu sampai karya-karya modern yang pakai teknologi canggih loh. Jadi ini bukan cuma tempat pameran seni biasa, tapi kayak portal yang ngasih kita kesempatan buat lihat sejarah, budaya, sekaligus masa depan seni dalam satu area. Di Nasional ini ada 3 gedung utama, yaitu Gedung A, Gedung B, dan Gedung C. Tiap gedung punya karakter dan koleksi yang beda-beda. Gedung A ini biasanya jadi rumah buat pameran tetap dan juga pameran spesial yang temanya kuat banget. Gedung B posisinya di sebelah kiri, lebih ke karya-karya interaktif dan kontemporer yang unik-unik banget. Sedangkan Gedung C yang ada di sisi kanan sering dipakai buat pameran temporer, jadi isinya bisa berubah-ubah tiap periode. Jadi kalau kalian masuk ke Galeri Nasional, rasanya kayak keliling 3 dunia seni yang berbeda. Ada yang klasik, ada yang penuh teknologi modern, dan ada juga yang eksperimental. Semua bercampur jadi satu pengalaman yang lengkap. Gedung A, pameran perang di Ponegoro. Pertama, saya masuk ke Gedung A. Nah, di sini lagi ada pameran spesial yang keren banget, yaitu 200 tahun perang di Ponegoro. Jadi, pameran ini ngasih kita kesempatan buat ngeliat karya-karya seni yang terinspirasi dari perjuangan pangeran di Ponegoro. Salah satu highlightnya tentu aja lukisan ikonik pangeran di Ponegoro. Yang bikin beda, di ruangan ini ada perangkat elektronik yang bisa langsung ngasih penjelasan sejarah tentang lukisan itu. Jadi, bukan cuma lihat cat dan kanvas, tapi kita juga bisa tahu cerita detailnya lewat layar interaktif. Rasanya kayak ada gadget pribadi yang nemenin kita jalan-jalan dalam pameran. Buat saya, ini penting karena sejarah jadi lebih gampang dipahami, terutama buat anak muda yang mungkin biasanya agak malas baca tulis panjang. Jadi bisa dibilang, Gedung A ini gabungan antara pengalaman visual yang indah dan edukasi sejarah yang menarik. Gedung B, instalasi digital. Lanjut, saya pindah ke Gedung B yang ada di sebelah kiri. Begitu masuk, vibes-nya kayak beda. Kalau tadi di Gedung A suasananya lebih serius dan bersejarah, di Gedung B ini suasananya lebih modern, interaktif, bahkan agak nyentrik nih. Salah satu karya yang bikin saya kaget adalah instalasi layar besar dengan wajah manusia. Kelihatannya sederhana, tapi tiba-tiba matanya bisa berkedip sambil ngeliatin ke arah kita. Dan seriusan, rasanya kayak lagi diliatin orang beneran. Awalnya agak bikin merinding karena kita nggak nyangka mata di layar bisa gerak, tapi lama-lama malah keren banget. Karya ini benar bikin kita ngerasa interaksi langsung sama seninya. Nggak berhenti di situ juga, gedung ini juga instalasi suling tradisional. Dari luar kelihatannya cuma suling biasa yang dipajang, namun tiba-tiba bisa bunyi sendiri. Nah, ternyata ini bukan suling mistis ya guys, tapi bagian dari seni interaktif. Jadi di balik instalasi itu ada sistem elektronik kayak pompa udara otomatis masukin angin ke suling. Terus diatur sama komputer biar bisa bunyi pas. Jadi benar-benar kayak ada orang yang mainin, padahal sebenarnya teknologi yang bekerja. Menurut saya, instalasi kayak gini juga punya makna yang dalam banget. Suling itu kan bagian dari budaya tradisional kita, tapi di sini ditampilkan dengan cara modern sehingga kesannya tradisi dan teknologi bisa jalan bareng. Sebenarnya di Galeri Nasional ini ada juga Gedung C yang biasanya digunakan untuk pameran temporer. Namun saat kunjungan kali ini, gedung tersebut tidak dibuka dan petugas hanya mengarahkan pengunjung ke pameran utama. Karena itu perjalanan kembali dilanjutkan ke Gedung A. Di gedung ini terdapat 2 karya yang cukup menonjol. Pertama ada Akar Merah karya Fadria Shuaib berupa kaos putih yang dicat warna-warni dengan rempah-rempah di bawahnya yang menghadirkan refleksi tentang masa kolonial Belanda. Kedua adalah Dekuk karya Yosef Arizal. Instalasi sarung tangan kulit yang digantung dengan kerincingan yang menyindir figur kolonial Dekuk.
Kedua karya ini menutup perjalanan dengan memberikan pesan kuat, seni tidak hanya menjadi medium ekspresi tetapi juga sarana untuk mengingat kembali sejarah dan memahami makna bagi masa kini. Secara keseluruhan, kunjungan ke Galeri Nasional menunjukkan bahwa museum tidak hanya menampilkan karya seni klasik, tetapi juga mengadopsi perkembangan teknologi, mulai dari instalasi interaktif, layar digital, hingga karya yang bisa merespon gerakan, semuanya menjadi pengalaman berkunjung lebih modern, edukatif, dan menarik bagi generasi muda. Dengan berbagai koleksi yang beragam dan penyajian yang inovatif, Galeri Nasional Indonesia terus menghadirkan pengalaman seni yang layak untuk dikunjungi. Demikian laporan kali ini dari Galeri Nasional Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di liputan berikutnya.